Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya. Night malam. Salam sehat semua ya. Oh, penontonnya Ya, banyak. banyak tuh penontonnya dari tuh. Genderuwo, Kuntilanak banyak sana. Ya, kan? Ya, ya Pak. Hari ini malam ini saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan senior saya, legenda perfilman Indonesia ya. Saya kenal Mas Agus ini bukannya baru-baru tapi sudah lama sekali dari tahun dari 70-an zaman ya. Jepang. Dari zaman Jepang. Dari Nippon. Kita malam ini ngobrol-ngobrol santai ya. Berbicara ya kalau kita udah ketemu gini ngomongnya tentang masa lalu ya Mas ya. Masa lalu pasti nostalgia. Nostalgia. Ya kan? Ya, kalau dulu dan sekarang juga ya, kalau di Amerika tuh ada superhero ya. Yo. Namanya Superman. Iya. Bukan Amerika aja, Indonesia juga Iya. punya superhero. Siapa itu namanya? Rama. Superman. Rama? Superman Indonesia. Indonesia. Wow. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 72. Tahun 72. 72. Saya juga masih remaja waktu Dan itu. sampai sekarang kadang-kadang masih tetap ada di YouTube. Gue paling alergi kalau lihat itu. Karena Tapi Mas itu keren banget, Mas. Mas Agus lu masih muda, masih umur berapa tuh? itu 20 berapa? 22, 21. Ya, ganteng udah hidung mancung gitu. Wah, dulu kita pikir ini orang luar negeri nih. Kira orang Amerika, nggak taunya orang Indonesia yang main. Ya, Rama Superman Indonesia ya. Iya. Itu film keberapa tuh, Mas? Itu ketiga. Ketiga ya. Ketiga itu tuh. Coba deh, Mas Agus, coba dong cerita ke teman-teman bagaimana dulu perjalanan hidup yang sebelum menjadi film ya, bintang film itu jadi apa sih dulu? Akunya tadinya di usia 18-19 aku udah kerja, kantor pusatnya kerja. di Tengkujik di Tirol Menteng. Jadi tiap bulan Tahun 70-an lah. Mas Agus kan dari Surabaya toh? Surabaya. Asli Surabaya ya? Gado-gado lah kalau latar belakang susah disebut ya kan. Ketoprak, gado-gado ya. Iya, ketoprak gado-gado tuh ya, dicampur-campur aduk ya. Dulu arek-arek, sekarang bonek ya. Serem. Jadi asli lahir di Surabaya ya? Lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Nah, ada jadi keturunan kayaknya Mas? ada mak gua Belanda. Belanda ya. Bapak gua dari Mangkunegaran. Jadi kalau kita mengawali dari situ, jadi aku sering laporan ke Jakarta itu kan. Nah, kalau aku makannya di depan tim. Oh, depan tim. Di situ ada berapa kantor film. Tempat sejarah juga itu ya. Iya, itu. Terus makan di situ. Satu saat ada Pimprot ngeliatin aku aja gitu tuh. Ini orang ngapain sih setiap gue makan dilihatin sama Dia lihat ini ganteng amat nih ini cowok nih. Aku kan nggak tahu latar belakang apa-apa. Terus kemudian aku parahnya, kenapa sih Mas lihat saya terus-terusan? Jangan tersinggung katanya gitu, Bang. Kita mau bikin film, Anda kayaknya cocok. Film. Buat gua dunia terbalik itu film kan. Nggak mungkin lah gitu tuh. Nggak, dia bilang gitu. Singkat cerita, setelah satu saat, gua datang ke sana 2 minggu, bos gua nggak pulang-pulang dari Thailand. Nah, gua dari tidur di hotel, pindah losmen di meja kantor. Iya kan? Duit habis. Itu cukup buat makan. Oh, jadi benar-benar waktu itu masih zaman susah ya? Jam susah gitu. Udah tawarin nyoba bread sekali udah nggak bisa keluar lagi. Film ada setannya kan. Dulu ada cita-cita nggak jadi bintang film? Enggak, aku sih cita-citaku pilot. Makanya anakku aku suruh jadi pilot gitu. Anaknya jadi pilot nggak? Ya, jadi? sekolahin di Australia kan 4 tahun dia graduate gitu tuh. Tapi nggak dipakai akhirnya sama dia gitu tuh. Ya tentunya Mas Agus ini dari tahun 70-an sampai sekarang itu begitu banyak suka duka di dalam perfilman. Nah, pertanyaannya enak nggak sih jadi bintang film, Mas? Kalau saya bilang seperti Anda katakan suka duka, kalau ditimbang dengan neraca lebih banyak dukanya daripada sukanya. Aku pernah lebaran tahun 80-an film hancur kan gara-gara ada warkop. Iya. Drama habis semua. Jadi sekian 100 berapa film itu dramanya paling 1-2 gitu tuh. Lebaran kok nggak punya duit gitu tuh, anjing nggak punya duit. Sorry anjing. Nggak apa-apa, anak sekarang ngomongnya begitu. Kan kita masih muda-muda. Terus gitu, aku pakai mobil sport.
Subaru GSR yang 2 pintu. Iya, aku tahu. Itu. Yang dulu mau ditukar sama siapa tuh? Iya, gua tukar ini yang Torana ya, yang aku tukar sama si yang di Raden Saleh kan. Iya. Aku tahu. Iya. Gua jual malam-malam di Jatinegara kan banyak showroom. Jual. Gua tukerin ini minibus. Wah, narik anjrit gitu tuh. Gua mau pergi kayak tentara mau berangkat perang gitu loh. Jadi sempat juga ya? Sempat itu sempat dukanya. Jadi setirin mobil itu ya? Iya, gua bawa itu kemana ya? Aku setahu gua sih di Parung ada gitu. Apa di Bogor, gua ke Bogor sampai sana. Datang ini si siapa namanya? Calo-calo kan banyak. Pir, lu lagi nganggur nggak? Nganggur gua bilang gitu tuh. Mau nggak nih resep nih juragannya ke Bandung 3 hari. Wah, lumayan ini ya kan. Iya dah. Omprengan ya? Iya, jadi bawa orang gitu kayak rental sekarang. Udah gua ketemu dia terus berangkat ke rumah orang si juragan ini. Gua datang, gua kan pakai topi karena film gua udah banyak satu pakai topi, pakai kacamata Mas. Dia nggak kenalin. Begitu duduk gua baru sadar gitu tuh. Wih, gua kayak karong nih. Gua copot, kacamata copot, ini gua turunin. Sementara ngedil, gue dianggap bener-bener supir angkot. Karena udah aki-aki dia. Udah aki-aki gitu tuh. Gak bisa, Pir. Itu perasaan juga masih, aduh dia kalau kenalin gue bagaimana nih ya? Itu. Jadi kecelakaannya gini. Setelah ngedil oke, nah di sini ada pintu kaca. Pintu tapi atasnya separuh pakai kaca. Jadi apa yang terjadi di dalam, kita kelihatan dari tempatku. Karena dia duduk situ, aku di sini gitu tuh. Dia ponakannya kan mau lebaran banyak itu yang cewek-cewek gitu tuh umur 18 apa tuh pada bisik-bisik longo-longo di situ gitu sama ngomongin gua anjing, gua bilang gitu ketahuan ya lah bener. Ya udah Pak, saya siap-siap ya. Udah dia masuk nggak sampai 2 menit, sampai 1 menit dia keluar lagi dengan sikap yang berubah. Pak Agus punten, Pak Agus manggil Pak tadi. Tadi Mas ya. Iya. Jadi Pak. Pak punten Pak. Begitu kenalin, oh ini Agus Melas. Kayaknya kata ini ponakan-ponakannya itu. Jadinya gitu tuh. Jadi gini maaf ya, saya nggak jadi masa Pak Agus tidurnya di mobil gitu. Malah ketahuan malah jadi nggak enak ya. Iya, mendingan jangan tahu sekalian dia. Jalan itu, tapi ya udahlah. Gitu tuh ngalamin yang gitu-gituan tuh. Gitu. Ya. Karena dulu film kan sedikit. Iya. Tapi pemain juga sedikit gitu. Sempat itu nggak Mas? Sempat kepilih sebagai pemain dapat aku. Nominasi sering ya kan, nominasi di Bencana Dalam Duka dan beberapa film. Terus yang Selendang Hasna aku dapat itu, Selendang Hasna aku dapat pialanya itu. Piala Citra ya. Enggak, itu Festival Film Bandung. Oh, Festival Bandung. Iya, pemeran terbaik kalau Bandung ya. Ya. Udah berapa banyak itu dapat? Ya. Kalau nominasinya banyak. Banyak nominasi. Film-filmku banyak yang masuk nominasi waktu itu tuh. Gitu. Ya, kita tahu sekarang ini kan sedang pandemi ya. Sekarang kegiatan film ya sementara banyak yang stuck, banyak yang stop ya, banyak yang tidak produksi. Tapi saya lihat Mas Agus ini tetap eksis ya. Dulu juga jadi pemain, jadi sutradara, nulis, nulis ya, produser juga gitu ya. Sekarang ini untuk mengisi kekosongan itu ya, bikin apa? Short movie, film pendek. Nanti teman-teman bisa nonton ya. Ya di Amo Agus Melas Official. Agus Melas ya. Official, nonton jangan lupa ya. Kenapa buat gua gitu? Gua nggak mau nungguin syuting gitu. Di kepalaku ini gini, it's better do something than nothing to do gitu. Jadi how to create something when we wake up early in the morning, pada saat kita melek itu kita harus punya sesuatu. Kreativitas harus tetap jalan. Iya, nulis gitu. Terus jujur aja produksi kita tuh LBM. You know what's the meaning of LBM? Kamu kasih tahu dong, LBM apa LBM? LBM the low budget movie. Budget movie. Jadi misalnya budget itu sepinggang, ini semata kaki. Tapi still running gitu tuh. Running terus ya. Yang penting kalau di dalam kita jernih, gaungnya pasti juga jernih kan kalau butek. Jadi banyak sekali teman-teman. Ini ngomong-ngomong, saya lihat udah banyak tuh beberapa episode nih Mas. Banyak udah nggak mau gue hitung, pokoknya gue bikin. Kemarin syuting juga. Bikin terus aja ya. Terus gitu tuh. Setnya di sini-sini lah. Yang paling jauh kemarin di Cibalagung ya. Gitu. Jadi banyak akhirnya gue makin bingung. Gue sama aku bilang gini. Mas ikut dong katanya dia gitu. Gue bilang gini loh, di gua itu nggak ada honor.
Tidak ada penggantian transport karena gue tahu kan dia dari Bogor paling deket kan Bogor. Nah, makan lu bawa nasi, gue bawa lu kasih nasi, lu bawa lauk. Iya. Gitu, tapi ya thanks God lah. Shooting pengertian aja. Iya, jadi apa sih ya? Ya gitulah. Gitu, apalagi kebanyakan yang sekolah acting school udah bayar mahal-mahal, abis gitu nothing to do ya, nggak ada kelanjutannya, itu pada ngerapat gitu tuh. Betul. Ngerapat sih. Ya buat pembelajaran lah kita semua gitu ya. Gitu. Sekalian praktek ini namanya. Ya exercise. Betul, Supaya otak kita jangan setuju, beku. Mas, setuju. Iya. Saya setuju kok. Iya, jangan pernah kita tenggelam dengan sebuah keadaan, misalnya kayak pandemi gini kan. Iya, jadi tiap harinya itu aktif. Otak digunakan. Aku kan 70 nih. Iya. Kalau gua masa sih 70? 70 lah. lah. Yang benar. Ya. Coba teman-teman lihat umur berapa Mas Agus. 70. Aku nggak mau ngebohongin diriku. Kalau orang bilang aku 40, dia ngeliatnya pakai sedotan. Terus gimana ke depan gimana Mas? Masih mau lanjut terus bikin aku main jadi film buat kehidupanku. Kalau aku main sinetron kayak sekarang ini buat ngisi, buat mamam lah istilahnya. Nah ini buat apa namanya exercise terus karya ya kan. Karya terus. Karena apa ya, kita dulu kan sekolah segala macam itu kan dari mulai manajemen produksi, directing, skenario writer, terus acting gitu tuh. Kalau nggak hilang kan? Ya keadaan boleh sakit tapi kreativitas tidak boleh berhenti. Harus jalan terus. Nah kalau kita lengah kita Alzheimer. Betul. Mulai penyakit kelupaan. Error ya, itu korslet. Teman dulu bilang harus dilatih terus ya. Coba lihat teman-teman ya. Umur 70 tahun coba lihat. Wah, badannya masih sehat, masih kekeh. Soalnya gue berprinsip begini. Latihan terus ya Mas ya. Gue berprinsip begini, seorang aktor itu yang dijual apanya sih? Iya. Satu emosi, yang kedua adalah peralatan tubuhnya. Iya. Kalau gua udah dapat peran aki-aki, mati gua. Sinetron ya bilangnya film. Kalau film sih nggak ada masalah gitu kan. Aki-aki. Sorry bang, ada cuma 3 scene gitu. Jadi lain gitu kan. Nah gua nggak mau. Ya satu saat. Jadi gua berprinsip sederhana, memperlambat harus, mencegah tidak mungkin. Kalau kita mencegah nggak mungkin, itu kehendak Tuhan kan semuanya kan. Gitu, memperlambat harus, sama dengan sehat. Ya, mungkin teman-teman juga ingin kiat-kiat apa nih supaya juga teman-teman nanti di daerah bisa mengikuti jejak Mas Agus nih ke depannya apa gitu, supaya mereka juga punya kreativitas, belajar dari pembelajaran yang Mas Agus berikan, ditonton dan dipelajari dan mereka juga bisa berbuat gitu loh. Dan saya kan juga di Parvi kemarin kan kita ada meeting. Ya kebetulan saya di Parvi kan diangkat sebagai Dewan Kehormatan. Terus Parvi ingin mengadakan lomba Mas, lomba bikin film pendek dan film setengah jam. Ya, gitu, 30 menit ya. 30 menit dan 7 menit gitu. Oh ya. Mungkin dari kiat-kiat Mas Agus bisa juga untuk membantu teman-teman yang di daerah. Karena ini ada bikin film daerah, bahasanya bahasa daerah. Ceritanya apa aja terserah, mau cerita lagi dari daerah, gitu. Jadi katanya cuma sederhana kalau menurut teman-teman bisa belajar dari Mas Agus mungkin. Mau dari sudut acting dulu atau directing? Ya, terserah Mas Agus saja. Oke, dalam acting sangat sederhana. The whole business of acting is listening by your heart. Semua dari kegiatan acting itu lahir dari mata hati pada saat Anda mendengarkan. Karena pada saat Anda bermain depan kamera itu ada 3 hal yang harus Anda lakukan. 3 hal. Pertama, saling meyakinkan. Kedua, saling memperbesar daya serap persepsi. Persepsinya. Yang ketiga, saling membagi ide, pikiran maupun perasaan. Bagi ide dan perasaannya. Nah, kalau Anda tidak di ruang itu, maka susah Anda untuk eksis, ya toh. Terus kemudian di dalam mengucapkan dialog itu kan ada 3 hal. Hafal, everybody can do it, semua orang bisa melakukannya. Intonasinya ya. Dimensinya. Ya, nanti baru terhafalkan. Kalau hafal itu kering, terhafalkan juga masih kering. Yang paling bagus kalau Anda bisa sampai ke milik. Ya maaf, generasi sekarang banyak aku lihat, wah dialognya lancar, tapi
tidak berdimensi, Betul, ya kan? betul. Antara motivasi, acting is a science, di dalamnya ada seperangkat metode yang harus dikuasai seorang pemain. Yang harus disampaikan itu ya. Ya. Kadang-kadang nggak nyampe Mas ya. Nggak nyampe. Terus jadi Iya, gregetan gitu dulu. Apa aja dalam sekian detik kan bisa berbagai motivasi, apa bertanya, apa menantang, Betul, menghina, betul, dan and so betul, on. betul, Nah, itu betul. tuh jadi dimensi itu sangat penting Iya, untuk betul. seorang pemain. Nah, tingkat aktor di sini kan salah mengklarifikasinya. Iya. Di kita ya, Iya. gitu ya. Dia masih tingkatnya pemain. Iya. Ini star itu kan semusim jagung istilah kasarnya, Iya, ya tiga tahun goodbye. Aktor sini semakin tua semakin matang, karena proses manusia seorang aktor itu kan proses pembusukan hidup ini, ya kan, dari mulai fresh bunganya layu jadi sampah, udah game. Dan tidak ada istilah Anda pensiun kecuali Anda pikun atau udah nggak bisa. Jangan pernah kalah sama kehidupan itu. Iya. Gitu. Mungkin juga teman-teman saya banyak yang bilang, Mas, kok sekarang kok ada aktor-aktor tua kok nggak diperhatikan gitu. Aku nggak pernah mau pusing. Kalau buat aku, berikan yang terbaik. Hormatilah kebutuhan orang banyak, maka kebutuhanmu akan dihormati. Iya. Berikan yang terbaik. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Atau misalnya kita mengerjakan sesuatu, berikan yang terbaik. Iya. Nanti engkau akan kaget dengan upahmu. Iya. yang diterima gitu tuh. Jadi do something is better. Makanya itu harus ada exercise setiap hari dari mulai olah tubuh segala macam. Jadi gitu. persiapan menjadi seorang aktor atau artis itu dibutuhkan suatu pembelajaran yang sungguh-sungguh, panjang, yang sungguh, panjang. Ilmu ini nggak ada habisnya, Mas ya? Ya itu nggak gini. ada, ya? Kita baca Boleslavski, Stanislavski atau segala macam itu tuh. Kalau kita baca, dia hari ini apa sih maksudnya? Oh ya, setahun kemudian, oh ini, oh seperti ini. Begitu 2 tahun kemudian dia akan menjadi lain. Ibarat kata yang namanya soal acting itu kan seorang aktor itu adalah pemburu lembaga kemanusiaan dan kehidupan. Selamanya berevolusi gitu kan. Jadi nilai keaktoran itu kalau seseorang pemain mau mencoba ke sana itu Anda harus menangkap ilmunya. Sumur tak bertepi dan tak berdasar. Makin lama ada dalamnya sampai habis gitu. Ya, teman-teman, kita tadi sudah berbincang-bincang dan teman-teman sudah mendapatkan sesuatu dari Mas Agus ya, dari konten ini. Ya, kita untuk ke depan kita harus banyak belajar, ya Mas ya. Belajar dan belajar. Ya. Gitu. Kalau nggak belajar kita nggak akan bisa maju. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, ya. Dan pekerjaan ini harus diseriuskan, ya. Jadi harus dinikmati. Harus dinikmati. Dan yang penting kalau saudara memerankan apapun harus dengan rela. Ikhlas. Karena itu, soalnya banyak orang yang ikhlas, Mas. Ya, dasarnya cuma 6 huruf. P-A-S-R-E-H, pasrah. Pada saat depan kamera. Kalau enggak kan dia jadi saklek. Rasionya yang jalan, bukan emosinya. Betul. Jadi kadang-kadang juga ada artis yang takut kelihatan jelek, jadi itu nggak maksimal. Gitu ya, Mas ya. Ini acting apa mau foto model? Gue lihat, maaf ya, yang sering ketemu teman gitu tuh. Dialognya sih gesit banget, lancar, tapi tidak berdimensi. Udah gitu, sedikit ini. Dikit-dikit gini ya. Iya, gini rambutnya dijatuhin. Saya suka tuh, Mas. Rambutnya dijatuhin ke sini, kuning lagi rambutnya. Iya kan? Itu saya paling... Bajunya kembang-kembang lagi, iya kan? Sering kali saya lihat tuh selalu kok dia rambutnya jadi diginiin terus, aduh. Iya, itu gue paling sebut. Sama ya gitu ya, gitu. Semua jadi kayak ada acting lain gitu. Jadi gini, itu kalau di dalam film dikatakan bukan gaya kreasinya, tapi kreasi gayanya yang harus dilakukan. Kalau itu di tingkatnya gaya kreasi, dia jadi pribadi. Itu ada masa edarnya, jangkauan waktu tertentu dia habis. Tapi kalau kreasi gayanya, dia how to create something kan. Dia menciptakan. Nah, itu tugas seorang pemain. Seorang aktor harus itu yang dia lakukan gitu. Oke, teman-teman, kita sudah banyak belajar dan bisa ambil dipetik hikmahnya ya. Sesuatu yang saudara dapatkan bisa dipraktekkan, bisa dipelajarkan. Baik, teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Aven Christie dan Agus Agus Melas Official. Amo kadang-kadang suka nggak tahu, Mas. Amo singkatan dari Agus Melas Official. Oke? Gitu. Ya.
Makasih Mas Agus Bye. ya. Sampai ketemu nanti. Sukses selalu. Makasih udah Ya. ditonton ya. Oke. Jangan lupa subscribe, Ya. like, komen. Komen. Udah itu aja. Karena Nggak usah gratis. banyak-banyak gratis. Yeah. Oke, bye.